warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang software kabel. Namun sebelum itu, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Ningwe Cece Dewi, absen 23 dan juga rekan-rekan saya. Saya Saja Amalati, absen 30. Saya Fania Rama Manrek, nomor absen 34. Saya Nayagara Bari, nomor absen 20. Jadi seperti yang bisa dilihat, konser kami menggunakan tema Speak Out Against Sexual Harassment. Jadi untuk topik kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual yang biasa terjadi di sekitar kita. Tolong dijelaskan, Amel. Ini adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying terbagi menjadi 5, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, cyberbullying, dan bullying seksual. Dalam masa kami memfokuskan kepada sexual harassment atau bullying seksual. Bullying seksual atau sexual harassment adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, yang menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan. Dalam beberapa situasi, pelecehan seksual ini membahayakan bagi mental dan kesehatan. Dan betul sekali, jadi poster ini digunakan untuk menjajarkan kepada kalian tentang pentingnya Speak Out Against Sexual Harassment and Bullying. Artinya, kita harus berani melawan tentang pelecehan seksual dan juga bullying. Nah, bullying seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bahwa sexual harassment is not fun, it is a crime and will be punished by Allah. Jadi, pelecehan seksual bukanlah sesuatu hal yang lucu, karena ini adalah suatu tindak kriminal yang akan diadili dengan hukum yang berlaku. Dan ada beberapa jenis dari pelecehan seksual. Yang pertama dan paling umum adalah catcalling. Catcalling mungkin terdengar seperti pujian, namun artinya adalah pelecehan. Yang mana catcalling biasanya memanggil korban dengan nama yang tidak pantas atau sebenarnya tidak sopan. Lalu kedua adalah berkomentar atau berlelucon tentang bagian tubuh orang lain, seperti wah kamu kok gendut, wah kamu seperti ini, tubuh kamu seperti ini. Lalu yang ketiga adalah mengajak hubungan intim, yang mana itu bilateral. Lalu yang keempat adalah menyebarkan rumor tentang hubungan seksual orang lain. Jadi kalau kalian sudah seperti punya suami istri, sudah menikah, lebih baik hubungan seksual itu dijadikan konsumsi pribadi, tidak perlu disebarkan, yang mana malah akan menimbulkan rumor yang menjadi seksual harassment. Dan yang kelima adalah menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin. Menyentuh di sini itu bukan hanya menyentuh bagian intim itu saja, tapi menyentuh kaki, tangan tanpa izin itu termasuk seksual harassment. Dan yang keenam adalah memperlihatkan video ataupun foto porno kepada seseorang. Contohnya seperti kalau kalian sedang menonton video porno ataupun sedang membaca komik 18+, lebih baik kalian membaca atau menonton sendiri atau tidak sama sekali. Tidak usah diberitahu pada orang lain, tidak usah ditunjukkan karena itu akan menjadinya seksual harassment. Well, seksual harassment bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun sayangnya banyak korban seksual harassment yang memilih untuk diam karena dua faktor. Pertama, mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mereka belum paham apa itu pelecehan seksual. Dan yang kedua, mereka takut disalahkan. Karena kebanyakan korban bullying, korban seksual harassment malah diberikan pertanyaan seperti kok kamu tidak lari, kok kamu tidak berteriak, kok kamu tidak melawan. Ya. Saat pelecehan seksual tersebut terjadi, hal pertama yang dirasakan korban adalah shock, yang mana mereka masih bingung apa yang terjadi pada mereka. Lalu mereka mengapa tidak melawan. Lalu faktanya, seksual harassment itu tidak ada hubungannya dengan pakaian yang digunakan korban. Survei yang dilakukan oleh KPRA tahun 2019 menyatakan bahwa 17% korban itu adalah berhijab, 16% korban menggunakan pakaian panjang dan rok panjang, 18% menggunakan seragam sekolah yang mana menggunakan pakaian tertutup. Bahkan marak sekali belakang-belakang ini ada
berita tentang pelecehan seksual ataupun pemerkosaan yang terjadi di pesantren, yang mana siswinya menggunakan pakaian yang begitu tertutup tapi masih bisa terjadi pelecehan seksual. Lalu faktor-faktor pelecehan seksual akan dijelaskan oleh Nayaka. Dari gambar ini terdapat sebuah dasar bahwasanya korban dari sexual harassment adalah seseorang yang lemah. Karena itu faktornya di antara lain adalah korban biasanya dianggap sebagai seseorang yang lemah, dan yang kedua adalah pelaku atau yang melakukan pelecehan seksual adalah memiliki kekuasaan ataupun dia menganggap dirinya adalah orang yang kuat. Dan selanjutnya adalah pelaku biasanya memiliki ketergantungan. Pelaku biasanya yang menjadi faktor adalah pelaku bisa memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang ataupun ketergantungan terhadap pornografi. Untuk itu ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Silakan disampaikan oleh Ananda Luka. Aku ada 2 contoh pelecehan seksual. Yang pertama tanggal 18 Agustus 2022 terjadi dia pelecehan pria pada korban kecelakaan, dan yang kedua pada tanggal 26 Desember 2022 terjadi peristiwa seorang ayah memperkosa anaknya sendiri yang berumur 5 tahun. Mohon maaf, lebih tepatnya pada Desember 2021 terjadi pemerkosaan pada anak usia 5 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Selain yang terjadi di Tulungagung, baru-baru ini juga terjadi pelecehan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki. Perempuan ini berusia 25 tahun yang melecehkan total 17 anak laki-laki dan perempuan. Selain itu juga terjadi pelecehan antara laki-laki dan juga laki-laki yang dilakukan oleh warga negara Indonesia pada pekerja di Inggris. Total korban yaitu 48 orang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi oleh anak-anak, tapi juga terjadi pada remaja, dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kekerasan pelecehan seksual tidak mengenal usia dan juga tidak mengenal gender, bisa terjadi untuk siapa saja. Jadi sekian presentasi dari kami, terima kasih. Lalu apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya Guru Gari Prakasiwi nomor absen 13 mau bertanya. Foto mundur. Saya Guru Gari Prakasiwi nomor absen 13 mau bertanya. Kan pelecehan seksual itu kan bisa terjadi pada pria kan? Tapi pria itu kadang sama orang-orang itu masih dianggap nggak ada pelecehan seksual untuk pria. Kemarin itu saya yang jawab itu ada pertanyaan apakah pelecehan bisa terjadi pada pria, saya jawab iya tanpa salah. Terus dari berita tadi juga ada yang perempuan melecehkan pria. Nah tapi itu biasanya itu prianya sendiri itu nggak sadar kalau dilecehkan. Kalau nggak gitu dia mau ngomong kalau dia dilecehkan itu dia malu, takutnya nanti nggak dianggap kalau dia itu emang dilecehkan. Terus solusinya gimana biar orang-orang lebih melek kalau pria itu juga bisa dilecehkan? Izin jawab untuk pertanyaan dari Galuh, bagaimana cara agar pria bisa mengerti bahwa dia menjadi korban dari pelecehan seksual adalah pentingnya edukasi. Dengan edukasi kita mengerti bahwasanya pelecehan seksual dapat terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Terima kasih. Selain izin menambahkan dari jawaban Nayaka, selain edukasi tentang pelecehan seksual, kita juga harus memahami tentang edukasi pertama, tata krama, dan juga apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh perempuan dan juga laki-laki. Ya, benar sekali. Terima kasih. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Galuh. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan sampaikan. Kalau kami yaitu kembali lagi ke Speak Out.